Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Paskah. Kehidupan diberikan kepada kita karena kebangkitan Kristus. Pagi menyapa bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggra ini. Mari kita menghayati anugerah besar bagi kehidupan kita melalui kebangkitan Kristus. Saudara, mari kita berdoa. Kehidupan baru diberikan kepada kami, membuktikan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup memelihara kehidupan kami dengan luar biasa. Kami hendak menghayati anugerah besar ini, dengan kami bisa memberikan hidup kami sebagai yang berarti dan bermakna. Kebenaran firman-Mu yang akan menopang kami semua. Mampukan kami mengerti, menghayati. Mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara, mari memperhatikan surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus yang pertama, 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 28. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara, biarlah kita disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita melakukannya. Ibu bapak saudara, kelahiran Yesus itu adalah pemberian Allah yang terbesar bagi umat manusia. Kitab suci menuliskan, firman itu telah menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Manusia membutuhkan anugerah agar hidupnya tidak lagi diarahkan pada maut yang dibelenggu oleh dosa, hidup di dalam kegelapan
yang tidak mempunyai arah ke dalam kekekalan. Saudara, manusia membutuhkan anugerah. Manusia membutuhkan belas kasihan. Dan kita menatapnya dengan penuh penantian. Berkat. Itu sebabnya kita menantikan berkat. Berkat dari siapa yang kita nantikan? Dari seorang raja? Dari seorang jenderalkah? Atau dari mereka yang punya banyak duit? Saudara, tentu tidak. Saudara, manusia di dunia tidak mempunyai kekuatan untuk sekedar memelihara dirinya. Dia punya banyak duit, dia punya banyak materi, dia punya kekuasaan. Sekedar untuk memelihara dirinya, manusia tidak mampu. Itu sebabnya kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan anugerah, kita membutuhkan berkat yang datangnya dari Allah sendiri, Sang Pencipta, yang rahmani dan rahimi. Itu sebabnya anugerah besar diberikan kepada kita ketika Yesus datang ke dalam dunia, menyatakan cinta kasih, menyatakan anugerahnya kepada kita, dan menyatakan kebenarannya kepada kita. Saudara, anugerah seperti apa yang sudah Tuhan berikan untuk saudara? Kebenaran seperti apakah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara? Mungkin di antara kita akan mengatakan, oh ya, ada kekayaan, ada bisnis yang lancar, bisnis yang sukses, ada kesembuhan di dalam kehidupanku, ada kekayaan yang kumiliki. Itu anugerah yang diberikan Allah kepada kita, kepada kami. Saudara, tidak salah. Tidak salah. Tetapi anugerah yang seperti itu sesungguhnya adalah anugerah yang dituntut oleh orang-orang duniawi. Bahwa sesungguhnya Allah datang, Yesus datang untuk membereskan dosa. Untuk melepaskan kita dari kuasa maut dan untuk membebaskan kita dari cengkeraman kematian. Saudara, kebangkitan memberikan kepada kita bukan hanya catatan historis bahwa di sana tidak ada lagi Yesus yang terbaring. Yesus sudah bangkit. Jika Yesus itu tidak mati, dosa tidak akan diampuni memang. Tetapi jika Yesus tidak bangkit, saudara, kita tidak akan diberi hidup. Benar, Yesus mati, memberikan kepada kita penebusan. Tetapi jika ia hanya mati dan terbaring di sana, ia tidak bangkit, saudara, tidak akan ada hidup baru dalam kehidupan kita. Yesus yang memberikan segala-galanya untuk kita, yang sudah menyerahkan anaknya datang ke dunia supaya orang menjadi percaya, tidak binasa, melainkan beroleh bukan kekayaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sebuah jaminan yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya mengapa kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang memang harus menekankan begitu rupa akan kematian, bahkan kebangkitan Kristus. Kelahirannya benar menjadi anugerah terbesar dalam kehidupan manusia. Tetapi tidak berhenti di sana. Karyanya diberikan totalitas dan kebangkitannya menjadikan kita memiliki hidup yang sesungguhnya. Bacaan kita mengatakan
manusia pertama membawa kematian dalam dunia. Tetapi Kristus membawa hidup ke dalam dunia. Manusia pertama dicipta, Kristus mencipta. Manusia pertama tidak taat, tetapi Kristus taat. Manusia yang pertama berdosa, Kristus menolak dosa. Manusia pertama melanggar Tuhan, Kristuslah yang membawa manusia kembali kepada Tuhan. Manusia yang pertama mati dalam dosa, Kristus yang membawa manusia keluar dari kematian dan dosa dan memberikan hidup yang baru. Itulah sebabnya manusia yang pertama menjadi manusia yang hidup, tetapi Kristus menjadi roh yang menghidupkan manusia. Puji Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, bahwa Kristus sebagai buah sulung. Saudara, kita merayakan Paskah. Yesus yang bangkit memberikan kuasa yang terbesar bagi kehidupan manusia, kekuatan yang besar, anugerah yang besar, berkat yang besar. Jika kita mempercayai itu, mengapa kita masih berjalan dalam kehidupan yang tidak memiliki gairah, semangat? Dia yang hidup memberikan kita hidup. Itu sebabnya tidak akan membuat kita tidak lagi memiliki pengharapan, tetapi mata kita tertuju pada jaminan yang pasti, pengharapan yang luar biasa. Kebangkitan bukan sekedar cerita Alkitab, tetapi bersyukur saya Bapak Ibu dipilih oleh Allah untuk menerima berkat itu. Dan kebangkitannya membuat hidup kita lebih hidup. Mari menjalani hari-hari kita dalam satu pengharapan yang pasti, bahwa kita ada di dalam kehidupan kita karena Dia yang bangkit, karena Dia yang hidup. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kelahiran-Mu menjadi anugerah besar bagi kehidupan kami, dan kebangkitan-Mu memberikan kepada kami pengharapan yang nyata. Kristus sebagai buah sulung memberikan jaminan yang pasti, membawa kami manusia memiliki hidup yang baru, bahkan jaminan hidup kekal. Biarlah kebangkitan bukan sekedar menjadi cerita, tapi kami sungguh-sungguh menghidupinya. Kami akan berjalan dengan begitu banyak dinamika dalam kehidupan kami, tapi kami akan tetap berjalan pada keyakinan kami atas pemeliharaan tangan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang sanggup memelihara kami, dan Allah yang senantiasa menyertai kami. Menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam satu pengharapan yang pasti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Yesus Tuhan yang hidup. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.